give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. For 27 years. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Novel Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kami kerjakan, yaitu jurnal modul 1 dan modul 2 yang berjudul tentang HTML, dan yang modul 2 yaitu CSS. Itu yang modul 1 berjudul HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Untuk sejarahnya sendiri, HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan Kai Lau dari organisasi European Organization for Nuclear Research, merupakan sebuah lembaga penelitian fisika energi dari riset nuklir yang berada di Jenewa, Swiss. HTML atau Markup Language ini diciptakan oleh perusahaan IBM atau International Business Machine sebagai perusahaan penjual perangkat keras dan lunak sekitar tahun 1980. IBM menciptakan sebuah bahasa yang menggabungkan teks atau simbol dengan teks dalam sebuah dokumen. Bahasa yang diciptakan oleh IBM dikenal dengan Markup Language atau Generalized Markup Language. Untuk fungsi-fungsi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga yaitu menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Dan yang terakhir menandai elemen dan membuat online form. Untuk yang selanjutnya yaitu elemen dalam HTML. Opening tag. Opening tag adalah penanda pembuka dari sebuah elemen HTML. Setelahnya akan dianggap sebagai konten. Penulisan opening tag diawali tanda kurung sudut buka dan diakhiri tanda kurung sudut tutup. Closing tag. Closing tag adalah penanda pengakhir dari sebuah elemen HTML. Tag closing diawali dengan tanda kurung sudut buka, garis miring atau backslash, dan diakhiri tanda kurung sudut tutup. Untuk konten. Konten adalah bagian dari elemen HTML yang berisi beberapa karakter atau elemen lain. Dalam konten ini dapat diisi dengan lebih dari satu elemen yang sama atau berbeda, atau dapat disebut dengan istilah child element. Atribut and value. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam teks pembuka. Atribut biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai. Dapat ditulis dengan name, value. Untuk yang selanjutnya yaitu tag pada HTML. Tag-tag dasar HTML tertera pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yaitu Microsoft Studio Visual Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada beberapa macam, yaitu basic editing, intelligence debugging, yang terakhir extension marketplace. Untuk kelebihannya sendiri yaitu tersedia di banyak platform. Yang kedua, fitur yang lengkap berkat adanya extension marketplace. Yang ketiga, performa cepat. Dan yang terakhir, mendukung banyak bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, PHP, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu CSS. Di modul 2 ini berjudul tentang CSS. Pengertian dari CSS sendiri yaitu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class.
Fungsi CSS. Satu, untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font. Yang kedua, untuk mengatur warna bisa menggunakan color margin digunakan. Yang ketiga, untuk mengatur jarak pada luar elemen tertentu. Yang keempat, mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan background. Dan yang terakhir yaitu mengatur ukuran font, gunakan font size, jenis font menggunakan font family, dan banyak lagi lainnya. Untuk struktur CSS sendiri yaitu yang pertama ada selektor. Selektor merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Yang kedua yaitu declaration, merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal. Yang ketiga berisikan minimal satu pasang CSS property dan value. Yang keempat, yang terakhir yaitu value adalah bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik dua di dalam kurung kurawal. Merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dari sebuah CSS property. Di sini juga terdapat Di sini juga terdapat tiga cara penulisan CSS, yaitu yang pertama inline CSS style, yaitu teknik penulisan sintak CSS dengan inline style adalah teknik cara penulisan sintak CSS yang tidak memerlukan selektor. Yang kedua internal CSS style, yaitu teknik penulisan sintak CSS dengan internal style adalah teknik cara penulisan sintak CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Dan yang terakhir yaitu external CSS style. Teknik penulisan sintak CSS dengan external style adalah teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML penggunaan file CSS dan HTML dihubungkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat CSS Framework, yaitu CSS Framework yaitu sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Ada banyak sekali pilihan framework yang bisa digunakan dan tentunya masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda, salah satunya adalah Tailwind. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita bahas yaitu tentang penyewaan motor. Karteran adalah suatu usaha penyewaan mobil angkutan barang atau logistik untuk kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan usaha UMKM. Usaha ini mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang mudah diakses oleh customer melalui website. Manajemen dari karteran tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, latar belakang mereka, dan juga katalog dari mobil yang disewakan. Sebelum membuat website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Maulana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 65 sesi Rabu praktikum sistem informasi manajemen. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengcoding untuk codingan HTML modul pertama. Di sini yang pertama kita select language terlebih dahulu, dengan kita yang digunakan di sini adalah HTML. Kemudian setelah itu kita save terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan codingan HTML kita cukup yang pertama untuk membuka kita cukup menekan tombol seru, kita klik. Nah, di sini ada yang di tengah title untuk dokumen kita menggunakan nama sudah. Setelah itu kita menggunakan head atau kita membuat kepala dari program kita, yaitu dengan memanggil untuk titel atau judulnya dengan H1. File teks, menggunakan teks align dan enter. Kemudian kita tutup dan H1 kita dengan welcome.
charteran. Oke. Setelah itu untuk membuat heading yang kedua kita menggunakan H2 untuk perbedaan H1 dan H2 sendiri. Di sini sendiri adalah untuk H1 lebih besar dan H2 lebih kecil. Kita ketik di sini latar pendiri. Kemudian sudah ditutup. Nah, untuk memperbaiki penampilan dari website kita tambahkan gambar dengan img dengan source yaitu sumbernya Photopima. Kemudian kita menyeting untuk lebarnya, kita setting di 200. Kemudian untuk tingginya kita juga setting di 200. Kita setting di 200. Oke. Source. Dan kita masukkan untuk file kita. Untuk mempercepat, aku sudah nyiapin untuk link. Nah, untuk link file ini kita cuma perlu membuka Google atau website atau browser, kemudian kita drag foto kita ke browser tersebut, nanti akan muncul untuk link ini sendiri. Kemudian kita juga perlu menyeting untuk lebarnya, kita setting ke di 200, dan untuk tingginya kita juga setting di 200. Ada dua anggota, jadi kita copy dan kita tutup terlebih dahulu dengan kita agar yang di sini bisa muncul. Kita hapus untuk di sininya dengan file yang terbaru, kemudian kita tutup. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan paragraf dengan memunculkan P. P adalah untuk paragraf. Ini sudah muncul buat codingan yang sudah saya buat di sini. Saya juga menambahkan untuk sintak lain, yaitu ada B untuk membold teksnya, kemudian ada U untuk menggarisbawahi, kemudian bisa juga ditambahkan dengan I atau italik. Nah, agar tidak terlalu panjang kita enter saja. Dan kita juga akan menambahkan ke paragraf lain dengan mengetikkan P lagi, P. Nah, dan di sini saya juga sudah menyiapkan untuk paragraf yang kedua yang sudah untuk. Nah, di sini sudah saya munculkan untuk paragraf yang kedua. Di sini juga saya menggunakan sintak U untuk menggarisbawahi dan I untuk italik. Nah, di sini setelah itu untuk memunculkan baris baru kita menggunakan BR. Nah, BR ini digunakan untuk memunculkan baris baru. Kemudian kita membuat heading yang kedua, kita membuat penjelasan tentang charteran ini sendiri atau perusahaan yang kita buat. Nah, bisa kita tulis untuk judulnya about charteran atau apapun yang ingin kalian tuliskan. Kemudian di sini kita memberikan logo dengan seperti tadi, buka dengan image, kemudian search, dan di sini kita langsung memasukkan dari file itu sendiri. Maka linknya sudah
saya siapkan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk menyeting buat kelebaran, kita setting di 200 seperti di atas, dan juga tingginya kita juga setting di 200 dan kita tutup dengan kita. Kemudian di bawah foto atau logo kita, saya ingin menambahkan yaitu paragraf lagi tentang penjelasannya. Seperti tadi kita munculkan P. Nah, dan kita tulis untuk paragraf yang sudah kita buat. Di sini kita sudah memunculkan paragraf yang sudah kita buat. Setelah itu kita juga membuat list untuk katalog dari karakter ini sendiri. Yang pertama kita perlu menyisipkan baris kosong terlebih dahulu dan mengetik PR. Oke, untuk memunculkan list kita menggunakan OL untuk list dan kita perlu membuat heading terlebih dahulu. Kita buat H2 seperti tadi dan tulis judul kita katalog dari. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan list dengan mencontohkan satu buah list. Yang pertama kita panggil untuk list yaitu OL. Nah, ini digunakan untuk membuat list. Kemudian kita panggil list yang menggunakan LI. Yang list yang pertama tulis yaitu untuk studi kasus saya yaitu Suzuki Carry untuk persewaan Suzuki Carry. Kemudian ditutup, kita memasukkan foto tersebut seperti biasa untuk foto katalognya IMG dan juga search-nya. Kemudian kita masukkan link foto yang seperti yang sudah-sudah. Nah, di sini sudah saya tambahkan buat katalog foto dari Suzuki Carry sendiri. Kemudian di sini kita memunculkan untuk paragrafnya, kita seperti biasa kita menggunakan P. Untuk membentuk list kita menggunakan PR agar setiap paragraf, setiap kalimat kita beda baris. Seperti list-list seperti biasa dengan masukkan yaitu keterangan dari list sendiri yaitu ada harga sewa di sini 24 jam dengan harga 200.000 rupiah. Setelah itu kita klik PR lagi, PR yang kedua. Di sini kita tuliskan dari kapasitas atau spesifikasi kapasitasnya di Suzuki Carry yaitu 1,5 ton. Kemudian kita tulis untuk baris yang selanjutnya seperti tadi ya, tulis PR terlebih dahulu dengan stok dari unit tersebut kita punya stok sebanyak 7 unit. Nah, setelah ini untuk membuat list-list selanjutnya kita cukup mengcopy di list ini sampai dengan kita mengcopy di paragrafnya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan saya percepat. Jadi di sini sudah saya buat untuk list dari katalog dari studi kasus saya. Ada Suzuki Carry, ada Grand 300, Traga, Mitsubishi Canter dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk penutup atau variasi dari website kita, perlunya kita mencantumkan kontak person kita. Nah, di sini saya menggunakan Instagram dengan memanggil H3.
dengan kita tulis kontak us. Oke, setelah itu kita panggil untuk link, kita panggil dengan ref. Nah, kemudian kita link Instagram kita. Setelah slash di sini kita bisa menuliskan username dari Instagram kita. Nah, kemudian kita menuliskan MG, kemudian kita masukkan logo dari Instagram tersebut agar nanti tampilannya lebih bagus. Instagram. Nah, di sini kita juga perlu menyeting untuk kelebaran dan ketinggian dari logo Instagram yang kita pakai, yaitu aku setting 35 di sini dan juga di sini juga 35. Nah, kemudian kita juga perlu source, yaitu untuk mencantumkan file dari logo Instagram itu sendiri. Di sini sudah saya cantumkan untuk file logo Instagram itu sendiri, dan jangan lupa untuk menutup sintaks untuk linknya. Nah, karena di sini saya juga ada partner, jadi saya juga cantumkan untuk Instagram dari partner saya. Cukup di copy dan kemudian di paste. Di sini kita akan dengan username dari nama partner kita. Naufal Majid _3. Nah, berikut adalah codingan yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah membuat semua codingan yang kita butuhkan, mulai dari pembuatan dari latar belakang sendiri, tentang tartan, juga katalog, dan juga ada kontak us. Untuk melihat detail dari hasil codingan kita perlu mengerannya di sini, running debug. Nah, berikut adalah hasil dari run yang codingan yang sudah saya buat. Oke, untuk selanjutnya di modul kedua kita menggunakan Tailwind CSS untuk mendesain website yang sudah kita buat ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain website dengan menggunakan HTML dengan framework, yaitu dengan framework Tailwind. Nah, setelah kita mempunyai coding HTML yang sudah kita buat pada modul pertama, di sini di modul kedua kita mendesain webnya itu menggunakan framework Tailwind. Kemudian di sini kita masukkan script untuk Tailwind-nya. Kita copy saja karena sudah disediakan di modul praktikumnya. Dengan berikut kita sudah terhubung menggunakan Tailwind CSS atau framework CSS. Nah, setelah itu kita akan mendesain untuk kelanjutan dari website kita. Nah, di body ini kita perlu memasukkan style, kemudian kita memasukkan background image. Nah, ini kita kemudian melanjutkan dengan URL, kemudian kita ambil dari foto yang sudah kita temukan untuk membuat latar belakang atau background di website kita. Nah, ini untuk URL atau link dari background image yang sudah saya pakai adalah sebagai berikut. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita menggunakan if dan kita
dengan class. Kemudian kita tulis background, kita menggunakan background white. Untuk white kita tidak perlu menuliskan beberapa ukuran dari kecerahan dari warna tersebut. Kemudian kita rounded 3XL dan kita marginnya 8, kemudian margin samping, margin atasnya 8, margin sampingnya juga 8, dan 5, ini juga 5. Kemudian untuk sini kita mengubahnya, kita tidak perlu menggunakan style, kita di sini menggunakan class. Kemudian teks yang kita pakai adalah 4XL. Font yang dipakai bold. Kemudian teks yang dipakai center dan text tone, warna stone dan 900. Kemudian kita menggunakan font dengan style font family dengan serif. Belakang pendiri kita perlu menyematkan OL, kemudian panggil dengan menggunakan class, kemudian dengan P5 dan PY juga 5, PT juga 5. Kemudian kita menggunakan list. Nah, list ini kita copy dan kita taruh di sebelah sini. Kita tab terlebih dahulu. Nah, untuk di latar belakang perusahaan kita menggunakan class juga. Nah, untuk H2 sendiri di sini kita menggunakan class juga dengan teks XL, font semi bold dengan font serif untuk latar belakang founder perusahaan. Nah, untuk file ini kita kemudian di sini kita menggunakan div di sini untuk div menutupnya kita hapus dan kita pindahkan di setelah foto kita. Oke. Ini kita juga perlu class, kemudian untuk agar foto bisa menjadi 2 baris, grid calls 2, kemudian kita menambahkan flex dan juga untuk just fotonya di tengah, center, kemudian punya bergap 4, fitting 3, dan fit. Oke. Nah, di sini seperti berikut. Kemudian di sini setelah mendesain untuk foto, kita juga mendesain untuk paragrafnya. Oke, kita di sini tinggal kelas. Kemudian kita teksnya menjadi justify. Kemudian font family-nya kita menggunakan serif. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal
Kopas untuk kelasnya, untuk di selanjutnya. Oke. Nah, kemudian karena sudah membuat paragraf di sini, kita menyisipkan baris baru, kemudian kita membuat heading lagi. Untuk headingnya di sini kita menggunakan list lagi. Kita enter lebih dahulu. Kita menggunakan list. Nah, untuk list ini di sini yang sebelah ini kita copy di bagian bawah sini. Data terlebih dahulu. Ini dihapus. Kemudian di sini kita mengambil kelas dan kita menggunakan just listnya menggunakan list desimal, teksnya 2XL, fontnya semi-bold, fontnya semi-bold, dan kita juga menggunakan font serif. Serif. Oke. Sini untuk H2-nya juga kita sini ambil flash dengan font serif dan juga teksnya XL. Nah, untuk sini, untuk foto di sini kita lagi-lagi menggunakan div. Dahulu kita copy, kita taruh di bawah tersebut, angkat. Kemudian kita flash dan menggunakan justify center, dan kita juga membutuhkan flex. Nah, untuk seperti yang di atas, untuk paragraf kita cuma perlu mengcopy yang di atas dan ditaruh di sini. Oke. Kemudian di sini kita membuat katalognya. Nah, untuk membuat list dari katalog sendiri, di sini kita perlu membuat list lagi. Kemudian list ini kita copy di sini. Kita tap terlebih dahulu agar gampang. Kemudian kita seperti ini. Class listnya menggunakan list desimal. Kemudian fontnya kita font serif. Kemudian fontnya dengan style semi bold. Teksnya kita menggunakan 2XL dan nah, kita panggil flash terlebih dahulu, kemudian list desimal, list inside kita masukkan, kemudian font kita menggunakan font serif, kemudian font info dengan pp 2. Oke. Berikutnya kita cuma perlu menambahkan untuk paragrafnya dengan justify dengan font serif. Nah, berikut adalah gaya penulisan yang sudah kita aplikasikan kepada semua katalog.
mulai dari listnya, kemudian juga kita di paragrafnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita membuat untuk di kontak asnya. Nah, di sini kita di H3 kita manggil flash, kita menggunakan form serif dengan tag XL, kemudian PT4, font semi bold. Kemudian agar codingan kita bisa sejajar, kita perlu menggunakan div seperti ini. Sebelumnya kita enter di sini terlebih dahulu, kita panggil kita div. Oke, kita copy dan taruh di sini. Oke. Di sini kita kopikan di class dengan grid 2 agar nanti untuk logo dari Instagramnya kita bisa share ke samping. Nah, berikut adalah codingan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita perlu merun codingan kita agar kita bisa melihat seperti apa desain dengan menggunakan framework CSS Tailwind yang sudah kita aplikasikan. Oke, kita run terlebih dahulu. Berikut adalah hasil akhir dari desain Tailwind dengan CSS yang sudah kita aplikasikan, mulai dengan margin yang justify, kemudian dengan font serif. Berikut juga di sini justify dengan font serif, katalog di berikut, dan juga untuk kontak us di sini kita juga sudah memberikan agar logo Instagram kita bisa sejajar. Berikut adalah presentasi atau tutorial yang bisa saya sampaikan tentang pengaplikasian framework Tailwind di codingan HTML. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.